Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Kafe Kopi Tanjung. Nah, kafe ini adalah di bawah naungan atau di bawah suatu kelompok wanita tani yang namanya kelompok wanita tani Mekar Arum. Dan ini adalah lokasinya Kafe Tanjung yang mempunyai view yang sangat indah, pemandangannya menghadap pesawahan, dan kebetulan saya didampingi ibu penyuluh dari Desa Margaluyu. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang sama pengelola KWT atau pengelola Kafe Kopi Tanjung ini bersama Ibu Lilis. Untuk itu selanjutnya mari kita ikuti liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di acara bincang-bincang bersama kelompok tani. Kebetulan hari ini saya berada di KWT Mekar Arum, khususnya berada di Kopi Tanjung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uri Noviani, penyuluh pertanian Desa Margaluyu. Alhamdulillah sekarang saya sedang bertemu dengan Ibu Ketua KWT Mekar Arum yang bergerak di bidang pengolahan kopi. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Walaupun cuaca agak sedikit kentang Ibu ya. Kebetulan Ketua KWT Mekar Arum ini bernama Ibu Lilis. Sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya Ibu Ketua KWT akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Yasi. Saya selaku Ketua KWT Mekar Arum yang berkedudukan di Dusun Cijolang, Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kami bergerak di pengolahan hasil-hasil pertanian. Jadi produk akhir dari kami itu ada berupa green bean, kopi, kemudian roast bean, dan juga bubukan. Kemudian beberapa ada yang kami olah juga menjadi minuman yang siap saji. Kemudian selain kopi, kita juga ada produk lain yang kita olah, yaitu kunyit instan dan jahe instan. Seperti itu, pemirsa di rumah, pemirsa yang ada di tempat khususnya, alhamdulillah mungkin itu sedikit penjelasan tentang aktivitas di KWT Mekar Arum. Selanjutnya Bu, aktivitas mulai dari, bisa Ibu jelaskan mungkin aktivitas mulai dari pengolahan sampai seperti apa? Kalau sebetulnya kami, kalau mungkin sejarah ya, KWT itu sendiri sebetulnya sudah lama. Jadi KWT Mekar Arum itu berdiri 1998. Kemudian saya ikut bergabung di KWT itu 2012. Ketika itu saya mulai mengolah kopi secara pribadi. Kemudian di KWT juga ada proses pengolahan kunyit dan jahe. Nah, ketika itu kita masih awal-awal belajar mengolah kopi. Kemudian secara intensif kita mengolah kopi itu dan melibatkan anggota KWT secara lebih banyak itu mulai dari 2015. Nah, nyampe sekarang alhamdulillah terus berjalan. Ya kami akhirnya sekarang bisa mengolah beberapa proses olahan kopi. Ternyata lumayan sih, sudah berkembang begitu panjang, begitu pesat, alhamdulillah. Selanjutnya mungkin Ibu karena memang sudah begitu banyak berpengalaman ya, mungkin pernah mengikuti lomba apa saja, atau Ibu pernah menjuarai apa saja mungkin di bidang pengolahan. Sebetulnya kalau untuk lomba kita tidak banyak mengikuti lomba, tapi paling tidak setiap tahun kita memang melakukan uji untuk hasil kopi olahan kami. Jadi ada uji mutu yang memang itu secara periodik setiap tahun
itu agar kita bisa tahu apakah memang kopi yang kita olah itu SNI atau tidak. Nah itu biasanya untuk uji mutu itu dilakukan di Balai Agro di Cinunuk, Bandung. Kemudian selain itu juga kami ikut juga di KKSI, Kontes Kopi Specialty Indonesia, itu yang dilaksanakan oleh Pusdit Koka Jember. Nah itu setiap tahun. Jadi kami memang secara periodik setiap tahun ada hasil SNI, uji SNI dan juga hasil cupping test untuk kopi spesialty. Kemudian untuk event-event yang memang kami ikuti, ada beberapa pameran yang memang kami ikuti baik di tingkat lokal di Sumedang, kemudian di tingkat Jawa Barat juga beberapa kali kita ikut pameran tingkat nasional mewakili dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Kemudian kalau untuk lomba ada beberapa yang memang kami pernah ikuti. Yang pertama dulu 2018 kami ikut di Kopi Saralesnya untuk auction, untuk lelang. Kemudian kami memang pulwosnya dari kelompok kami itu masuk juara 3 di acara lelang Kopi Saralesnya. Ketika itu yang dapat lelang dari Jawa Timur, dari Surabaya, itu dibeli oleh Kok Barista. Selanjutnya kalau misalkan sejauh ini pernah ada mungkin bantuan dari pemerintah atau dari dinas setempat? Bantuan tentu kami kan tidak mungkin bisa berkembang seperti saat ini karena awalnya kami mengolah hanya dengan tradisional. Kemudian ketika itu kami didampingi oleh PPL, kemudian didampingi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, khususnya untuk pengolahan kopi ini bidang perkebunan. Nah, kami memang mendapatkan pelatihan-pelatihan baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang maupun dari Dinas Perkebunan. Nah, pelatihannya baik secara teknis untuk teknis budidaya, kemudian untuk proses pengolahan, itu ada rangkaian pelatihan yang memang baik di tingkat kelompok maupun di tingkat yang lebih ini di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi secara bersama-sama dengan petani lainnya. Nah, dengan pelatihan-pelatihan tersebut secara otomatis setiap tahun kita menjadi bisa lebih memperbaiki diri. Artinya bagaimana proses olahan kita sudah cukup atau tidak. Kita juga belajar dari petani-petani yang sudah senior, petani-petani kopi di kabupaten lain yang sudah senior, sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas. Nah, kemudian di tingkat Sumedang juga kan ada festival kopi. Nah, yang diselenggarakan setiap tahun itu juga menjadi ajang bagi kita para petani kopi, tidak hanya kelompok kami tapi juga kelompok-kelompok lainnya untuk bisa tampil memperkenalkan produk masing-masing untuk mengangkat secara bersama-sama mengangkat kopi Sumedang. Nah, di sana juga biasanya kan ada kayak semacam lomba uji cita rasa dari nilai-nilai kopi yang diperoleh. Nah, kebetulan untuk 2021 kemarin kita dapat 2 juara. Yang pertama untuk yang pengolahan basah, itu untuk yang full wash kita juara 1 di Kabupaten Sumedang. Kemudian untuk yang dry pool-nya itu untuk yang natural kita juara 2. Kemudian kalau bantuan, selain tadi pelatihan-pelatihan, kemudian pameran, kami juga memang mendapatkan sarana untuk pengolahan. Dari Kabupaten Sumedang kami memang mendapatkan mesin roasting William yang 3 kilo, kemudian dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat kami dapat mesin cooler, kemudian ada mesin pulper, kemudian juga kami juga dapat dukungan dari Bank Indonesia, yaitu berupa pelatihan-pelatihan dan juga fasilitas rumah produksi dan juga solar dry dan gudang untuk penyimpanan. Itu yang
sudah kami bisa manfaatkan dari hasil bantuan untuk peningkatan Jadi sebetulnya ibu sudah cocok ya Bu, masuk ke kriteria untuk mengikuti lomba. masih belajar Ya, lagi. motivasi Masih ibu nih belajar. untuk mengikuti lomba ini apa gitu Bu? Sebenarnya. Motivasi sebetulnya kan karena saya juga selain mengolah, walaupun saya memang lebih banyak aktivitasnya di proses pengolahan, saya juga menanam kopi. Jadi kami juga Luasan petani. berapa Bu? Tidak banyak kalau untuk saya sendiri, total ada 2 titik itu kurang lebih 2 hektar. Tapi yang kami kelola di kelompok itu ada 13 hektar. Jenis kopi mungkin Dengan jenis kopi yang memang beragam karena memang kami belum bisa ini ketika zaman dulu pas awal-awal menanam kami masih belum menggunakan kopi yang sertifikat, jadi beragam dari mulai Ateng Super, kemudian ada Limis, kemudian ada Kartika juga masih ada yang Kartika, kemudian ada juga Tim atau Gayo 1, Gayo 2, dan terakhir yang memang bantuan itu Sigara Runtang, tapi masih belum menghasilkan pertumbuhan awal. Mudah-mudahan tahun depan yang Sigara Runtang itu sudah mulai bisa menghasilkan. Kalau motivasi apa ya? Motivasi sih sebetulnya lebih ke bagaimana sih sebetulnya ingin memperkenalkan kopi Sumedang. Kemudian motivasi kami di sini mengolah, kami tidak hanya sebatas memperkenalkan kopi itu di kalangan masyarakat Sumedang. Sebetulnya slogan kami adalah kopi untuk semua. Jadi bagaimana kami bisa menyediakan kopi untuk semua kalangan. Yang selama ini kopi selalu dipandang kalau kopi asli itu hanya untuk kalangan menengah atas dan harganya mahal gitu. Padahal sebetulnya kopi itu bisa dinikmati siapa saja dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang motivasi kami mengolah dan ikut lomba bisa memperkenalkan kopi Sumedang ke khalayak yang lebih luas lagi. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah bisa meluangkan waktu untuk wawancara untuk bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Udah. warahmatullahi wabarakatuh.